Di dalam kesempatan ini saya akan bicara beberapa hal. Pertama, tentang pandangan kebangsaan untuk Nahdlatul Ulama. Yang kedua, mengenai radikalisme, terorisme, baik global maupun nasional, serta ancamannya untuk Indonesia, dan apa yang seharusnya kita lakukan. Mudah-mudahan waktunya ini cukup. Tahun 1983 di Situbondo, Jawa Timur, ulama-ulama berkumpul di sana. Ulama-ulama ini ketika itu ulama yang benar-benar panutan, bukan ulama yang suka dikritik sana sini. Kalau ulama ini bilang A, semua akan ikut. Semua. Ketika itu ada Al-Mukarram Kiai Makhrus Ali, ada Kiai As'ad Samsul Arifin, ada Kiai Ahmad Siddiq, ada Kiai Abdullah Siddiq, ada Mbah Mat Watu Congol, ada Kiai Baydawi. Beliau adalah kiai-kiai sufi sekaligus kiai lapangan, sehingga mengetahui betul apa yang sesungguhnya terjadi di kalangan umatnya. Beliau ini saya mungkin tidak melebih-lebihkan. Beliau ini basor dan basirohnya jalan. Sehingga kalau menuntun umat, itu sekarang dan prospek yang akan datang. Nah, kalau sekarang ini kan berdasarkan pendapatnya banyak yang berdasarkan pendapatan. Ya mungkin yang tersenyum ini pengalaman. Di situ dibicarakan bagaimana menyatukan NU dan Indonesia. Asalnya belah-belah, NU, Masumi, ada P3 di situ, ada PNI, ada bagaimana macam-macam. Tapi bagaimana NU disatukan dengan bangsa. Jangan lagi menjadi bagian kecil-kecil dari organisasi politik yang kecil. Akhirnya berdebat di situ 3 hari. Perdebatan ini begitu serunya, sehingga saling menggebrak meja. Tetapi bukan karena marah, tapi karena al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Akhirnya tahun 84, setahun setelah itu dimuktamarkan hasil Munas Alim Ulama 83. Isinya adalah Khittah NU 26. Artinya NU dikembalikan kepada asal dari para ulama aulia yang mendirikan. Dulu maunya apa? Kembalikan ke sana dulu. Kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan Indonesia. Maka diputuskanlah beberapa hal. Tolong ini yang mudah-mudah dicatat. Pertama, at-tasfiyah
wa tanmiyah. Pemurnian ajaran NU sekaligus pengembangannya, tapi pengembangan tidak boleh geser dari miqat dan manhaj Nahdiyah. Harus dimurnikan. Kenapa? Keruh ketika itu. NU, partai NU, ribut ini dan sebagainya, sehingga masalah-masalah diniyah dan mabadi' khairu ummah, artinya sumber-sumber pengembangan masyarakat ini rontok. NU tidak punya apa-apa kecuali DPR, dan DPR itu juga tidak nyokong blas ketika itu. Nah, tetapi karena zaman ini berubah, maka pemikiran NU ini harus diluaskan. Tapi diluaskan itu tidak boleh geser dari ahli sunnati wal jamaah. Nah ini karena kalau geser bisa jadi liberal, kalau geser lagi bisa menjadi ekstremis, geser lagi bisa jadi pemberontak. Maka penggeseran itu harus manhaj. Kedua, penetapan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan NU tetap menggunakan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Karena ahli sunnah di dunia ini sangat luas. Maka kita mengambil bagian saja dari ahli sunnah yang sangat luas itu, ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Sebab di luar mungkin bukan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, apa alasannya? Ketika itu NU dihujat kiri kanan, menukar agama dengan Pancasila, munafik segala macam. Alasannya karena Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah, tahun kedua dari hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu membuat aturan untuk negara Madinah. Nah anehnya aturan itu tidak disebut negara Islam. Aturan itu disebut mitsaq, kesepakatan, referendum dari masyarakat Madinah. Jadi sangat demokratis. Isinya apa? Isinya adalah pilar-pilar nilai-nilai Islam yang harus dimasukkan di Mitsaqul Madinah itu, sekalipun namanya apa saja. Pilar-pilar itu apa? Satu, ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan di antara orang Islam. Kenapa kok tidak ukhuwah Islamiyah? Karena kalau ukhuwah Islamiyah itu otomatis yang ruwet itu Islamnya apa orang Islamnya? Yang ruwet itu orang Islamnya. Jadi yang disuruh ukhuwah itu orangnya. Ketentuannya bagaimana? Kalau selisih sedikit, lana a'maluna walakum a'malikum. Selisihnya berat, didiskusikan. Masuk di dalam bidang usul. Kalau sudah keluar dari Islam, harus tegas, ini bukan Islam. Misalnya ada orang ngaku malaikat Jibril, pernah dengar? Apa? Lia Edan. Dia mengaku malaikat Jibril. Lalu ada orang namanya Musaddiq mengaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi. Dua-duanya ditangkap polisi, dimasukkan di dalam sel, ditanya, Jibril ini pernah ketemu Nabi ini apa enggak? Ternyata enggak pernah ketemu.
Udah bangsa-bangsa ke sini enggak usah ampun, sudah dihukum aja. Patokannya itu jelas. Nah dulu sebelum 84 beda kita sama Muhammadiyah kan cuma sedikit ya. Tahlil enggak tahlil, kunut enggak kunut. Sekarang sudah enggak ribut kunut enggak kunut karena anak-anak sudah enggak sholat subuh. Tapi kalau sudah di tengah usul bicarakan, yang bicarakan harus ulama, jangan diecer di jalan-jalan. Itu ukhuwah bainal muslimin. 3, persamaan tindakan hukum terhadap warga negara. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Ini bainan nas loh ya, bukan baina NO, bukan bainal muslimin. Adil, sama rata sama. Ekonominya bagaimana? Sama rata, sama-sama merasakan. Kalau ekonomi tidak bisa sama. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harus rata sekalipun tidak sama. Karena tukang tambal ban kan tidak bisa rezekinya sama dengan pabrik ban, Pak. Tapi podo-podo oleh, podo-podo barokah. Halalan thayyiban barokah. Banyak orang miskin anaknya jadi bupati, orang melarat anaknya jadi jenderal. Banyak. Nah yang jenderal anaknya kena narkoba. Jadi yang hebat yang melarat atau yang jenderal. Nah terus lagi hak orang-orang non muslim pada bidang sosial dipenuhi, tapi tidak boleh campur aduk agamanya. Jadi pembangunan oleh Pak Bupati ini pemborongi Kristen, ora usah diurus. Karena itu sama-sama masalah dunia, tapi ndak usah tahlilan terus ning gereja ben ketok hebat. Itu ngene itu. Terus wong Kristen dikongkon Jumatan, nggak usah, kok sandalnya hilang. Kan orang Kristen kalau ngenyek kita kan gitu. Oh, wong Islam sembahyang sandalnya hilang. Ya mesti ae Mas, wong sandalnya ora tinggo. Nah sampean kan sepatune tinggo. Dadi ya ora hilang. Sing hilang sepeda motor. Jadi begitu. Hak sipil diberikan. Luar biasa. Yang kelima, ada nasionalisme di situ, di mana kalau negara diserang, seluruh agama harus bangkit membela negeri Mekah. Madinah, maaf. Ini ajaran Kanjeng Nabi. Ini tidak pakai jeneng, tidak pakai format. Sudah pokoknya Islam itu ya pokoknya ini mlebu gitu. Inilah yang dipakai oleh penetapan Nahdlatul Ulama di dalam penetapan Pancasila. Karena Pancasila itu masing-masing kata-katanya nggak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan yaitu intinya Islam. Sayangnya sampai sekarang Pancasila itu nggak ada yang jaga, Pak. Nah itu digerogoti sana, digerogoti sini setelah 20 tahun ini. Nah, ini tentang khitah. Ketiga, khitah itu isinya NU urusannya langsung bangsa. Tidak usah muter lewat partai. Dulu NU P3 baru Indonesia. Jadi awak-awak iki bagian dari P3, padahal P3 lebih kecil dari NU. Jadi ono omah kok dinggoni ndek kamar. Ini kan tidak masuk akal.
Ono omah sakmene gedene dilebokno ndek kamar. Nah, akhirnya membebaskan dirinya dari organisasi politik. Lalu politiknya bagaimana? Serahkan saja kepada rakyat, kepada Indonesia, apapun politiknya. Nah, sekarang ini kok mau diwalik-walik lagi? Jadi NU perlu PKB, tapi PKB tidak boleh sama sekali menguasai NU, karena kalau itu dilakukan akan mengkerdilkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi bukan saya tidak suka sama PKB, wong saya termasuk pendiri kok. Tapi mbiyen si bohnya iku digawe kongkon-kongkonane oh iki ana hukum ngene-ngene ya perjuangno. Nek gelem, nek gak gelem ya lapor gak iso. Lha saiki kok NU nih sing dipencloki. Lah ini kan ndak karu-karuan. Nah, kalau NU dipolitikkan, maka dia akan sesempit taktik politik, bukan lagi kebangsaan. Saya selalu mendukung PKB, selalu. Timbangane bocah-bocah nganggur lah arep nyambut gawe. Sebab nek nganggur iku njaluke dhuwit niku nang kula, Pak. Nanti arep wis semua ben dadi. Tapi kalau ini dibalik, maka itu adalah pengkhianatan. Tulis ya. Itu adalah pengkhianatan terhadap khittah Nahdlatul Ulama. Kemudian yang keempat apa kelima? Keempat itu pengembangan mabadi khair ummah di bidang pendidikan, di bidang tahsil masail dan sebagainya. Mabda ini dikembangkan. Kemudian disetempel menjadi khittah Nahdlatul Ulama. Jadi jelas. Panciani NU kebangsaan itu jelas. Kita 84 itu tadi. Nah, setelah mancik di sini, kemudian ada reformasi, negara ini akan diatur oleh partai politik. Nah, maka saya rundingan sama Gus Dur, Gus panjenengan sing mimpin PKB, kula tak mimpin NU mawon. Kula mboten sah panjenengan dadekno PKB, panjenengan mawon dadi sak presiden. Dan ketika itu memang saya tidak masuk pengurus sampai sekarang. Tapi saben kampanye ya direweli karo bocah-bocah kok men melok kampanye. Bareng wis di kampanye dadi ngrasakno kok eling, metuk wae ora. Al-politiku itu wahwa syai'un ghaib. Sekarang setelah Gus Dur jadi presiden 99, ini ada peristiwa besar di dunia dan ada peristiwa besar di Indonesia. Nah, ini dua. Yang kedua, yang di dunia apa? Begini. Komunisme internasional yang dulu disebut Komintern namanya, itu dipimpin oleh Soviet dan RRC. Kalau di Eropa dipimpin oleh Eropa Timur, Polandia dan sebagainya. Nah, blok Barat ada blok sendiri dipimpin oleh Amerika. Nah, ketika itu blok Barat sama blok Timur ini musuhan. Nah, komunisme lahir itu tahun 1922. 4 tahun sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama. Tapi 8 tahun setelah lahirnya Muhammadiyah. Lahirlah di dunia ini komunisme. Nah, bergerak begitu dahsyatnya, ratusan ribu orang mati di seluruh dunia. Akhirnya tahun 1992 kalah
komunisme ini tarungnya dengan Barat. Nah, kekalahan ini bukan dengan senjata. Kekalahan ini dengan merubah mindset, merubah cara berpikir. Kalau bahasa Arabnya ghazwatul fikr, perang pemikiran. Jeblok di situ jatuh yang namanya Soviet, karena banyak orang Barat yang menjadi ketua Partai Komunis di Cina, namanya Deng Xiaoping. Yang di Soviet Gorbachev. Yang di Eropa Barat namanya Lech Wałęsa, rontok. Nah, ketika rontok dalam hati saya tahun berapa itu? 92. Alhamdulillah musuhi wong Islam karek siji. Muga-muga sing siji nang mati, muga-muga siji. Ngono gampang. Taunya yang terjadi tidak begitu. Yang timur kalah sama yang barat, yang timur gabung yang sama yang barat, membuat konsep menyerang daerah kaum muslimin dan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak tidak diketahui orang. Karena jarang yang wani ngandakno. Lah Pak Asim kok wani? Iya mergo aku wis wong tuwa. Aku wis ora kepingin apa-apa, kepingin alal haq menuju husnul. Ini harus dibongkar. Akhirnya tahun 1997, kan 5 tahun ya. Di Barat itu ada buku namanya judulnya Clash of Civilization. Pernah dengar enggak itu anak-anak? Itu isinya ditulis oleh Samuel Huntington. Isinya begini, bahwa Barat sama Timur Tengah tidak mungkin bisa bersatu. Isi ini kata perang. Jadi menurut saya itu bukan clash of civilization, tapi clash of interest and proxy war. Nah, menurut saya ini buku bukan menjelaskan, ini mengancam. Apa yang terjadi? Tahun 2001 New York dibom. Dengan Pentagon di Washington juga dibom. Akhirnya WTC dibom sama Pentagon. Nah, diputuskanlah yang ngebom ini Al-Qaeda. Mbah piye carane Baksul Masail saya tidak tahu. Nah, ini Baksul Masail, apa yang membahas sendiri Masail, ini kan tidak tahu. Pokoknya ini kelakuannya Al-Qaeda. Tapi yang diserang bukan ke Al-Qaeda loh Bu, Irak. Padahal Al-Qaeda itu tempatnya di Afghanistan. Nah, Irak itu diserang 2 kali. Diserang pertama kali tidak jatuh, diserang militer 2 kali baru jatuh. Maka digantunglah Saddam Hussein. Karena Saddam Hussein itu setiap kota membuat patung dirinya, nuding-nuding ke Israel begini, itu mangkel wong Israel itu. Mesti dikenek-kenek Israel. Iki njaluk dijantur kira-kira ngono itu. Nah, tidak berhenti di situ. Ada lagi namanya Arab Spring. Arab Spring itu menggasaknya tidak dari militer, tetapi dari persepsi pemikiran tadi. Kalau ini diktator ya dikasih demokrasi, kalau ini misalnya melarat ya dikasih duit. Yang penting ada pemberontakan di situ. Nah, kemudian setelah berontak, finishingnya tetap dari Barat. Dah. Yang paling menyedihkan adalah Syria, Pak. Irak itu tempatnya sejarah Indonesia. Semua gedung-gedung Aturos, semua apa itu buku-buku kitab-kitab khazanah
dibakar semua di sana. Tetapi kalau Syam itu tempatnya ahli, tempatnya ulama kaliber dunia, dan itu ulama ahli sunnati wal jamaah. Sekarang ini yang menyerbu bukan barat atau timur, tapi barat sak timurnya, kulon saetane. Maka 250.000 orang meninggal, kemudian yang 100.000 mengungsi dan terlunta-lunta di mana-mana. Tidak pernah Islam mengalami kesedihan seperti ini semenjak zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkinkah kesengsaraan ini masuk di Indonesia? Mudah-mudahan tidak mungkin. Tapi siapa yang menjamin tidak mungkin? Siapa yang menjamin? Kenapa? Persis tahun 2001 itu juga, waktu dibom di Amerika, di Indonesia ini Undang-Undang Dasar 45 kita diubah, Pak. 4 kali diubah. Setelah 4 kali diubah, semua orang, semua ideologi, semua peta-peta politik, peta ideologi, radikalisme, teror masuk secara bebas. Dengan dilindungi yang namanya HAM. HAM itu singkatan hamburger. Dah. Maka kalau dulu zaman Pak Harto itu kita hanya ketemu Muhammadiyah. Sekarang Syiah sudah di sini, Khawarij juga di sini, lalu khilafah juga di sini, kemudian mana itu yang Mesir itu, Ikhwanul Musliminnya di sini, Wahabiyahnya juga di sini, dan mulai menggusur orang NU dan mulai menggusur sekolah-sekolah NU. Padahal mereka itu datang ke sini tidak hanya membawa agama, tetapi membawa sistem politik masing-masing. Nah, ini yang saya sebut transnasional. Nah, sistem politik mereka itu kalau dibawa ke sini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di sini sebetulnya. Tinggal siapa yang mau menyalakan korek api sekarang. Kenapa dibebaskan? Dibebaskan itu ada suudzon saya, ada husnuzon saya. Husnuzon saya adalah Indonesia ingin demokrasi. Tapi suudzon saya, kok semua yang bertentangan dipersilakan berkembang? Apa menunggu besarnya supaya berkelahi masing-masing kelompok umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi saya bisa husnuzon. Saya kan sering ketemu Pak Polisi. Saya sering Bu Polisi. Bu, Pak Polisi, ini bahaya loh. Apa Pak Sim yang bahaya? Syiah itu kalau masuk itu memang sabar. Tapi kalau dia sudah sama besarnya dengan Sunni, dia pasti mengadakan perlawanan. Itu yang terjadi di Yaman Utara, yang terjadi di Yaman Selatan, yang terjadi di Turki, yang terjadi di negara-negara Teluk, dan yang terjadi juga di Syria sekarang. Karena penduduknya Sunni, presidennya Syi'i, bantur terus. Nah, sebenarnya Syiah sama Sunni itu dari dulu sudah ada. Yang saya heran, kok baru sekarang mereka perang? Itu yang memerangkan siapa? Tapi alhamdulillah orang NU itu tenang, sebab tidak ngerti apa-apa. Datu wong tenang itu kan ono loro, ono karena takarub kepada Allah, ono sing mergo gak ngerti urusan. Iya ono ngene ono ngono cara jawane ngono lho. Dadi yo sakinah mawaddah wah masyaallah.
Nah, sing teriak-teriak begini cuman saya. Lah kan kesel saya. Mana yang lain? Mana partai-partai politik yang berdasarkan Islam? Mana pengurus besar kita? Kenapa itu semuanya tutup mulut terhadap keadaan yang seperti ini? Lalu saya ini ijtihad pribadi, wis mbak bener mbak salah. Pokoknya ini umat Islam ini harus dikhitohkan. Sebab kalau tidak, pasti ada tangan jahil yang mempertentangkan mereka. Satu ketika pimpinan Hizbut Tahrir, pernah dengar Hizbut Tahrir apa enggak? Nah, datang ke rumah, gelisah dia. Rupanya sudah kroso iki apa ya dihantemi wong akeh, kira-kira ngono. Jadi orang yang datang ke saya itu golongan sambat dok. Ini ono duit gak kira teko nih kon. Nah, datang ke rumah. Gimana Pak Hasim? Gini saja Pak Ismail. Pak Ismail kan ketuanya. Sudahlah, sampean kalau di Indonesia, ndak usah membawa khalifah, ndak usah membawa anti NKRI, anti Pancasila. Nanti sampean repot di jalan. Satu. Yang kedua, kalau sampean repot, yang dibenturkan sampean itu loh, mesti sesama umat, Banser lah, Kokam lah, begitu. Kan tanda-tandanya sudah ada, bener enggak? Ada. Terus gimana Pak Hasim? Sudahlah, sampean itu di Indonesia mengajarkan agama saja. Untuk tujuan syariat yang rahmatan lil alamin. Untuk apa ini saya rem, Pak? Sebab ini kalau meledak mesti jadi musuh sesama Islam. Pasti gitu. Lah kalau kita terus musuhan sama tonggo, itu bagaimana? Dah, alhamdulillah sekarang menang gitu lah. Lah menang itu ijma sukuti apa rofa sukuti lah ini. Tapi kan sudah lumayan. Gak tilu teko jenengi Partai Komunis Indonesia. Komunis itu adalah radikalisme internasional murni. Tetapi tidak berkarakter Islam. Kalau Hizbut Tahrir kan belum pernah dicoba berontak. PKI itu udah 2 kali. Tanya ini Kiai. Tahun 48 Kiai. Tahun 65. Tahun 65 dia yang dilihat korbannya tok. Lah Kiai sing diuber-uber mulai 62 sampai 65 itu diapakan itu Kiai? Tapi karena mereka didukung, paham ya? Oleh 2 blok ini tadi, maka menjadi kuat. Kalau dulu yang mendukung cuma 1, Amerika mesti tidak senang sama PKI. Tapi sekarang tidak bisa begitu. Saya tanya Pak Polisi, ini kok tidak dicegah kenapa? Payung hukumnya tidak ada Pak Hasim. Oh iya, tidak salah polisinya. Jadi polisi itu, nek mau ada orang bentrok, itu tidak boleh dicekel nek gurung saling pentrungan. Jadi polisi itu nyekeling ngenteni wong pentrungan, wis babak belur lagi dicekel. Jadi polisi ini sebetulnya menangkap orang khusus yang sudah babak, tidak diberi kekuatan wiqayah, tidak diberi kekuatan pencegah. Saya itu sampai jengkel. Nah, saya itu kan sering ke DPR. Kenapa DPR tidak membuat aturan? Tidak ada yang bicara, Pak. Ternyata masing-masing punya kepentingan sendiri. Itulah Indonesia. Jadi saya juga heran kalau ada Banser marah-marah sama Hizbut Nasir, Hizbut Tahrir, ya memang salah dia selama membuat khilafah kan salah dia menentang Pancasila. Bangsa kita ini mengerti dari mana Pak? Mestinya dari TV, dari itu tuh mestinya enlightenment, tapi mereka hanya bicara tentang kasus. Bicara tentang iklan, kasus,
Kasus itu pun tidak pernah tuntas. Nah, biasanya hebatnya komunis itu kalau muncul, itu akarnya sudah ditanam ke semua jurusan. Oleh karenanya, kita mempunyai radikalisme di kalangan umat Islam, tapi kita juga mempunyai radikalisme di luar umat Islam. Dan itu sudah nyampe di sini. Coba sekarang saya baca koran, menteri ini tidak cocok sama menteri ini soal statement terhadap komunisme. Ini kan sudah kelihatan kalau retak-retak ini semuanya. Nah, oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan supaya tidak dawa-dawa ini? Satu, kula nyuwun kiai-kiai sing kagungan pondok, bocah-bocah santri sing pun kelas 6 terakhir, diutus mulang ngaji ning langgar-langgar. Didum kiai. Langgar kono sopo, langgar kono, masjid kono. Supaya masjid dan langgar ada pengajiannya. Sing ndek-ndekan ae Sulam Taufik, Safinatun Najah, Aqidatul Awam, Al-Azkar, tafsir jalan lain, duduk tafsir jalan lain. Nah, untuk menutup radikalisme dari akarnya. Mereka masuknya dari itu. Yang kedua, kalau ada bentrok atau akan bentrok, awas, jangan dilayani bentrokan itu. Misalnya ono PKI anu apa? Kaos, ya jarno sing bagian ngurusi kaos ae. Awak bagian sholawat nari aja. Silakan. Itu harus dicegah. Nah, kalau kita yang diganggu harus konsultasi sama aparat. Kenapa? Takut nanti kalau sampai tandangi dewi bentrok, maka musuh yang sesungguhnya dari umat Islam ini akan hadir di Indonesia dengan kekuatan luar biasa. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadzalika yaf'alun. Jadi mari kita alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza dulu hitungan kita itu pasti kalah. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan. Nah, keselamatan itu dari mana? Dari keikhlasan dan dari perjuangan. Semoga Allah melindungi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.